Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Tapi sebelumnya itu kita baca dulu ya. Bilangan bulat, matematika asik dan menyenangkan. Jadi harus percaya diri, jangan menyontek, dan beranilah berpikir sendiri. Belajarlah dengan tekun. Pelajaran yang awalnya sulit, insya Allah bisa menjadi mudah. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat adalah, ini contohnya B, di mana semua bilangan negatif 6, negatif 5, semua bilangan negatif dan semua bilangan positif, termasuk 0. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan semakin kecil nilainya. Kalau 0, sebelah kanan 0, 1, 2, sampai 7 itu lebih ke kanan akan semakin besar. Kalau ke kiri akan semakin kecil. Bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat adalah seperti yang tadi kita jelaskan. Contohnya, tulislah bilangan bulat mulai dari negatif 8 sampai dengan 5 dan kelompokkan bilangan negatif dan bilangan positif. Jawabannya, bilangan bulat dari negatif 8 sampai 5 adalah negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan negatifnya adalah negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Bilangan positifnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, betul sekali. Nomor 2. Tulislah bilangan genap antara negatif 9 dan 10. Bilangan genap antara negatif 9 dan 10 adalah negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Ternyata cuma bilangan genap ya, negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Negatif genap ya soalnya, bukan semua. Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melihat termometer dalam kehidupan sehari-hari kalian? Termometer adalah alat untuk mengukur suhu yang memiliki nilai positif dan negatifnya. Gambar 1-2 ini menunjukkan bilangan bulat negatif. Misalnya, dalam pengukuran suhu dengan termometer berskala Celsius, titik didih air adalah 100 derajat Celcius dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Untuk suhu di bawah titik beku air, maka skala termometer diperpanjang ke bawah. Suhu 5 derajat Celcius di bawah 0 ditulis negatif 5 derajat Celcius dan dibaca 5 derajat Celcius di bawah 0. Untuk suhu di atas 0 ditulis tanda plus, sehingga suhu 32 derajat di atas 0 cukup ditulis 32 derajat Celcius. Letak bilangan bulat pada garis bilangan. Pada garis bilangan, letak bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. 0 di tengah. Bilangan bulat negatif yang di sebelah kiri.
bilangan bulat positif yang berada di sebelah kanannya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, nilai bilangan akan semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5. Semakin ke kanan, akan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai bilangan akan semakin kecil. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kalau ada negatifnya, maka nilainya akan semakin kecil. Contohnya, letakkan bilangan bulat berikut ke dalam garis bilangan 2, 4, negatif 3, dan negatif 5. Contoh kedua, jika seseorang berjalan di atas garis bilangan, ia melangkah dengan 5 langkah ke kanan 0. Terus, ia mundur 7 langkah ke belakang. Di mana posisi orang tersebut? Penyelesaiannya adalah buatlah garis bilangan dan tentukan nilai nolnya. Setelah nilai nolnya diketahui, barulah kalian letakkan bilangannya yang terdapat pada soal tersebut. Misalnya ini ada 0. Letak 2 itu di sebelah kanan atau kiri? Ya, di sebelah kanan. 1, 2. Setelah itu 3, 4. 1 dan 3-nya tidak perlu ditulis. Sekarang soalnya negatif 3 dan negatif 5. Negatif itu di sebelah kiri 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nomor 2, penyelesaian nomor 2. Dengan menggunakan garis bilangan, kalian dapat menjawabnya. Pertama tadi, ia melangkah dengan 5 langkah ke kanan 0. Dari 0, 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang dia berada di posisi angka 5. Kemudian ia mundur 7 langkah ke belakang. Mundur. Jadi keempat, ketiga, kedua, ke-1, 0, negatif 1, negatif 2. Jadi orang tersebut berada di garis bilangan negatif. Betul, negatif 2. Selanjutnya, operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Dalam menghitung hasil penjumlahan dua bilangan bulat dapat digunakan dengan menggunakan 1. Garis bilangan. Untuk penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, kalian dapat menggambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Apabila bilangan positif, anak panah menunjuk ke arah kanan. Sebaliknya, apabila bilangan negatif, anak panah menunjuk ke arah kiri. Cara yang kedua, kepingan aljabar. Penjumlahan dengan alat bantu keping aljabar, kalian dapat menggambarkan kepingan aljabar dengan satu persatu. Contohnya, misalkan di dalam kelas kalian ada sebuah kelompok yang terdiri dari 6 orang. Karena di kelas kalian mempunyai banyak tugas, jadi kelompok tersebut ditambah 3 orang lagi. Berapa orang di dalam kelompok tersebut? Selesaikan dengan alat bantu keping aljabar. Penyelesaian. Gambarlah keping aljabar yang pertama, yaitu sebanyak 6 keping karena ada 6 orang tadi ya. Kemudian gambarlah keping aljabar yang kedua sebanyak 3 keping. Karena ditambahkan lagi 3 orang. Jadi 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi jumlah orang dalam kelompok tersebut adalah 9 orang. Kedua, operasi pengurangan pada bilangan bulat. Pada waktu SD, kalian menyelesaikan contoh operasi pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Ya, kalian juga masih SD.
Di sini kalian akan menyelesaikannya dengan bantuan garis bilangan dan keping aljabar. Pengurangan dinyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A kurang B, sama dengan A tambah negatif B. Contohnya, Cici mempunyai 9 kapur. Selanjutnya diberikan kepada Bu Guru 4 kapur. Berapakah kapur Cici sekarang? Caranya, gunakan keping aljabar untuk mencari 9 kurang 4. Ya, yang pertama ada 9 keping aljabar, ada 4 keping aljabar. Jadi 9 dikurang 4 hasilnya 5. Jadi kapur Cici sekarang adalah 5. Gunakan keping aljabar untuk mencari 9 ditambah negatif 4. Caranya, sediakan 9 keping aljabar positif, kemudian ambil 4 keping aljabar. Maka sisanya berapa? Ya, sisa 5 keping aljabar. 9 kurang 4 sama dengan 9 tambah negatif 4 sama dengan 5. Kedua, hitunglah hasil penjumlahan dan pengurangan berikut ini dengan menggunakan garis bilangan negatif 5 dikurang negatif 3 dan negatif 5 ditambah 3. Penyelesaiannya, negatif 5 dikurang negatif 3. Pertama, kita berdiri di garis bilangan dengan angka negatif 5 ini. Kemudian berkurang-kurang. Jadi berkurang-kurang. Jadi dia ke kanan. 1, 2, 3. Jadi dia sekarang berada di negatif 2. Kemudian penyelesaian yang kedua, negatif 5 tambah 3. Kita berdiri di negatif 5. Kemudian bertambah 3. Tambah itu ke kanan. 1, 2, 3. Jadi sekarang dia di negatif 2. Sudah mengerti? Selanjutnya, operasi perkalian pada bilangan bulat. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Jika N adalah sembarang bilangan bulat positif, maka N kali A sama dengan A ditambah A ditambah A tambah A. A-nya itu adalah sebanyak N suku. Kalau N-nya ada 100, maka A-nya ditambah 100 kali. Kalau 2, cukup 2. Jika kalian mengamati perkalian berikut, kalian akan memperoleh sifat-sifat berikut. Jika P dan Q adalah bilangan bulat, maka P kali Q sama dengan PQ. Negatif P kali Q sama dengan negatif P kali Q sama dengan negatif PQ. Yang ketiga, P kali negatif Q sama dengan negatif P kali Q sama dengan negatif PQ. 4. Negatif P kali negatif Q sama dengan P kali Q sama dengan PQ. Jadi dengan mudah, kalau positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Sedangkan negatif kali negatif hasilnya juga jadi positif. Selanjutnya, ya, ada contohnya. Seorang penyelam ikan menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik menuju dasar laut selama 3 detik.
Posisi penyelam tersebut dapat ditunjukkan dengan garis bilangan vertikal. Di manakah posisi penyelam sesudah 3 detik? Ada 2 cara, dengan penjumlahan berulang atau dengan perkalian langsung. Ada tadi kecepatannya 2 meter selama 3 detik. Jadi kita jumlahkan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Penyelam. Kenapa negatif 2? Karena ke dalam dasar lautan. Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Perkalian. 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6. Tadi kita sudah pelajari positif kali negatif sama dengan negatif. Jadi 3 kali 2, 6. Ditambahkan negatif di depannya. Jadi setelah 3 detik penyelam tersebut akan berada 6 meter di bawah permukaan laut. Pada garis bilangan ditunjukkan oleh bilangan negatif 6. Yang keempat, operasi pembagian bilangan bulat. Pembagian merupakan pengurangan berulang. Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Jika P, Q, dan R bilangan bulat dengan Q faktor P, maka Q tidak sama, maka berlaku P bagi Q sama dengan R. Atau P sama dengan Q kali R. Contohnya, ibu membeli 8 buah mangga. Kemudian ibu membagikan kepada 4 anaknya. Buah mangga tersebut dibagi rata tiap anak. Berapakah masing-masing mangga yang didapat oleh setiap anak tersebut? Jawabannya, jumlah seluruh mangga 8 buah dibagi 4 anak, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi mangga yang didapat setiap anak adalah 2 buah. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Apabila dalam suatu operasi hitung bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Artinya, operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 6 orang guru memenangkan lomba karya ilmiah. Jumlah hadiah yang mereka terima adalah 45 juta rupiah. Masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama setelah dikurangi pajak sebesar 15%. Berapakah besar bagian masing-masing guru? Cara penyelesaiannya adalah sebelum dibagi sama besar, uang tersebut harus dikurangi sebesar 15% atau 15% dikali 45 juta, hasilnya 6.750.000. Sehingga uang yang akan dibagi adalah 45 juta dikurang 6.750.000, hasilnya 38.250.000. Tadi ada 6 orang guru. Jadi bagian masing-masing guru 38.250.000 dibagi 6, hasilnya 6.375.000 rupiah. Dengan demikian, urutan operasi penyelesaian masalah tersebut adalah 45 juta dikurang 15
15% atau 15 bagi 100 dikali 45 juta dibagi 6. Hasilnya 6.375.000 rupiah. Perpangkatan bilangan bulat. Perpangkatan suatu bilangan artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Secara umum, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka berlaku A sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Contoh, tentukan bilangan perpangkatan bilangan-bilangan berikut ini. A. 12 pangkat 2. B. Negatif 8 pangkat 3. C. Negatif 6 pangkat 4. Penyelesaian. 12 pangkat 2 artinya 12 kali 12 sama dengan 144. Negatif 8 pangkat 3 sama dengan negatif 8 kali negatif 8 kali negatif 8 sama dengan negatif 512. C. Negatif 6 pangkat 4 sama dengan negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 sama dengan negatif 1296. Kuadrat dan akar kuadrat bilangan bulat. Bilangan yang bila dikalikan dengan bilangan sendiri menghasilkan bilangan. Kalian telah mengetahui bahwa A pangkat 2 sama dengan A kali A, di mana A pangkat 2 dibaca A kuadrat atau A pangkat 2. A pangkat 2 sama dengan B, sama artinya dengan akar B sama dengan A. Contoh, tentukan nilai berikut ini. A akar 196, B negatif 27 pangkat 3, C 45 pangkat 3. Penyelesaian. Akar 196 sama dengan 14 karena 14 kali 14 sama dengan 196. Negatif 27 pangkat 2 sama dengan negatif 27 kali negatif 27 sama dengan 729. 45 pangkat 2. Oh, jadi soalnya pangkat 2. 45 kali 45 sama dengan 2023. Pangkat 3 dan akar pangkat 3. Oh, ini pangkat 2 ya tadi soalnya. Pangkat 3 dan akar pangkat 3. Bilangan yang bila dikalikan dengan bilangan sendiri sebanyak 3 kali menghasilkan bilangan. A pangkat 3 sama dengan B, sama artinya B akar B sama dengan akar pangkat 3B sama dengan A. Contoh, tentukan nilai berikut ini. Akar pangkat 3 8, akar 8 pangkat 3 dan akar 100 pangkat 3. Penyelesaian. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 100 nilainya adalah 10. Karena 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Pendekatan model garis bilangan, pendekatan pola bilangan, dan pendekatan buatan. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Pendekatan model garis bilangan maju mundur. Bilangan bulat positif maju, 0 diam, negatif mundur. Operasinya, jika bertambah maju terus, jika berkurang berbalik arah. Hitung. Dua tambah 3 sama dengan 5.
Jadi jawabannya 5. Jadi 2 tambah 3 sama dengan 5. Hitung 2 tambah negatif 3. Kita lihat. Ya, maju. Kemudian berkurang, mundur. Jadi 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Hitung negatif 2 tambah 3. Ya, mundur 2 langkah. Kemudian maju 3 langkah. Jadi negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Hitung negatif 2 tambah negatif 3. Mundur 2 langkah, kemudian mundur lagi 3 langkah. Jadi hasilnya negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Hitung 2 kurang 3. Maju, mundur. Hasilnya 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Hitung 2 kurang negatif 3. Caranya maju 2 langkah. Setelah itu maju lagi 3 langkah. Jadi hasilnya adalah 2 kurang negatif 3 sama dengan 5. Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan bulat. Pendekatan model garis dan anak panah. Bilangan bulat positif arah ke kanan, 0 diam. Negatif arah ke kiri, operasinya tambah dan dilanjutkan. Kurang diubah menjadi operasi tambah dengan lawannya. Kalau negatif 1, hasil operasi. Lihat dari titik pangkal negatif 1 sampai dengan ujung panah negatif 2. Lihat bilangan di bawah mata panah. 2 tambah 3. Ya. Langsung jawabannya 5. Jadi 2 tambah 3, 5. Negatif 2 tambah 3. Jawabannya 1. 2 kurang 3. 2 tambah negatif 3. Jadi jawabannya negatif 1. Penjumlahan dan pengurangan 2 bilangan bulat. Pendekatan model garis dengan anak panah negatif 2. Pendekatan garis bilangan ini menggunakan kesepakatan bahwa operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan, maka teknisnya harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya. Operasi penjumlahan artinya dilanjutkan. Suku pertama merupakan titik yang pertama kali diletakkan pada garis bilangan sebagai titik pangkal anak panah. Kemudian baru dilanjutkan dengan suku kedua sesuai dengan jenis bilangannya. Jika suku kedua bilangan positif, maka anak panah ke kanan sejauh besaran bilangannya. Jika suku kedua bilangan negatif, gambar anak panah ke kiri sejauh besaran bilangannya. Selanjutnya, hitung 2 tambah 3. 2 tambah 3 adalah 5. Langsung tidak melalui 0 lagi. Hitung negatif 2 tambah 3. Jadi kita pertama di negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Jadi negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. Hitung 2 kurang 3.
Jadi hitung 2 tambah negatif 3. Kita pertama-tama di 2. Kemudian ke kiri sebanyak 3 langkah. Jadi hasilnya negatif 1. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Pendekatan pola bilangan. Kita samakan ya. 4 tambah 5 sama dengan 9, sama dengan 4 kurang negatif 5 sama dengan 9. Selanjutnya ya, 4 tambah 4 sama dengan 4 kurang negatif 4. Ya. Jadi A kurang B sama dengan A tambah negatif B. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Pendekatan muatan negatif 1. Kesepakatan. Bilangan 0 diawali dengan muatan yang kosong atau muatan yang banyaknya unsur positif sama dengan banyaknya unsur negatif. Contoh, ketika muatan di atas mewakili bilangan 0, kesepakatan. Bilangan positif diwakili dengan muatan positif sebanyak bilangannya. Contoh, ini ada 2 positif, ada 3 positif, ada 1 negatif. Ini ada 4 positif, ada 2 negatif. Jadi hasilnya 2 semua. Ketika muatan di atas mewakili bilangan 2. Selanjutnya, kesepakatan. Operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan, maka harus kita ubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya. Operasi penjumlahan artinya muatan yang diwakili pada suku pertama ditambah atau digabung dengan muatan pada suku kedua. Hasil akhir dari operasi penjumlahan dan maupun pengurangan dapat dilihat dari banyaknya muatan hasil penjumlahan dan penggabungan. Hitung 2 kurang 3, hitung 2 tambah negatif 3. 2 positif, ada 1 negatif. Jadi 3 negatif. Jadi sisa 1 negatif. Negatif 1. Hitung 2 kurang negatif 3 dengan 2 tambah 3. 2 positif tambah 3 positif, jadi ada 5 hasilnya. Penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Pendekatan muatan negatif 1. 0 positif negatif 0 positif negatif positif negatif. Ya. 2 negatif 2. Kata kunci tambah, digabung, kurang, diambil. Operasi hitung campuran bilangan bulat kelas 6 SD. Kalian pause dulu untuk menulis soalnya dan kita lanjutkan. Soal yang kedua, nilai dari 125 tambah 25 bagi 5 kurang 4 kali 7. Nah, silahkan di pause dulu, ditulis soalnya. Soal yang ketiga, silahkan di pause dulu, kemudian ditulis dan dikerjakan. Soal yang keempat, silahkan di pause dulu. Soal yang kelima, silahkan di pause dulu. Soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal ke-10, di pause dulu. 11, di pause dulu. 13,
Di pause dulu. Terakhir. Pause dulu ya. Ya, terima kasih. Cukup sekian dulu.